sesuatu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurtirani. Nama saya Nadia Kristi Brutu. Nama saya Theodora Liaspita Mamora. Kami akan menampilkan video pembelajaran kami. Ditampilkan adalah hakikat perkembangan. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Perkembangan adalah pengertian yang tidak terbatas pada yang semakin membesar, melainkan perkembangan memiliki pengertian perubahan terus-menerus yang tetap yang terjadi pada jasmania dan rohani seseorang. Atau kita dapat mengartikan perkembangan sebagai proses suatu kedewasaan. Perkembangan ada dua istilah, yaitu ada pertumbuhan ataupun growth dan ada juga kematangan ataupun maturation. Pertumbuhan atau growth berarti proses pertambahan seseorang yang dipengaruhi oleh fisik. Contohnya yaitu pertumbuhan tinggi badan seseorang. Yang kedua adalah kematangan ataupun maturation, berarti proses menuju kedewasaan. Atau dalam hal ini, pada laki-laki proses kematangan ataupun kedewasaan ditandai dengan adanya mimpi basah, dan pada perempuan ditandai dengan menstruasi ataupun kita istilah dengan masa pubertas. Ciri-ciri perkembangan ada 6. Yang pertama, ada perubahan. Perubahan berarti perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri yang lama dan munculnya ciri-ciri yang baru. Yang kedua, awal perkembangan menentukan perkembangan selanjutnya. Maksudnya, setiap manusia akan terus berkembang dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu perkembangan itu berpola tetap. Maksudnya setiap manusia itu pasti memiliki pola yang tetap dan setiap manusia pasti akan berkembang. Dan yang keempat yaitu perkembangan itu memiliki pola yang berurutan. Maksudnya perkembangan itu memiliki fase-fase yang berurutan. Seperti pada manusia ada perkembangan pada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu perkembangan itu memiliki kecepatan yang tidak sama. Maksudnya, kecepatan perkembangan seseorang itu selalu berbeda-beda. Antara orang satu dan orang yang lainnya tidak mungkin memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Ada yang perkembangan cepat, ada yang perkembangannya juga lama. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu perkembangan ini berkolerasi dengan pertumbuhan. Maksudnya, semakin bertumbuhnya seseorang ataupun pertumbuhan fisiknya semakin besar, maka kecepatan seseorang untuk berkembang itu juga semakin besar atau proses kematangannya juga akan cepat. Baiklah, itulah ciri-ciri perkembangan. Prinsip perkembangan ada 3. Yang pertama, perkembangan dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Yang kedua, perkembangan memiliki pola teratur dan dapat diprediksi. Dan yang ketiga, perkembangan pada seseorang itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan fase-fase perkembangan dalam psikologi perkembangan. Yang dimulai pada fase pertama ialah prenatal stage atau bisa kita sebut sebagai prenatal, yang dimana dari awal sebuah struktur makhluk sel hingga pada kelahiran. Nah, pada fase ini itu terbagi menjadi 3 tahap, yang dimana tahap pertama ialah germinal stage, berlangsung pada minggu pertama hingga minggu kedua dalam kandungan, yang dimulai ketika sel sperma dan sel telur itu bertemu dan membentuk zigot. Kemudian embryonic stage ialah berlangsung pada minggu ketiga hingga minggu ke-8 dalam kandungan, setelah zigot itu membelah selama 7 hingga 10 minggu lamanya dan menghasilkan 150 sel. Nah, maka dari itu zigot itu nantinya dia akan turun melalui tuba fallopi dan akan menempel pada dinding rahim yang bisa kita sebut sebagai embrio. Kemudian pada tahap terakhir ada fetal stage. Ialah berlangsung pada minggu 9 hingga 40 minggu, yang dimana pada minggu ke-9 itu embrio itu bisa kita sebut sebagai janin. Pada fase kedua ialah infancy stage, ialah sejak kelahiran sampai tahun pertama seseorang atau bisa kita sebut sebagai fase bayi. 3. Early childhood, dimana berlangsung dari bayi hingga usia 5 atau 6 tahun atau bisa kita sebut sebagai periodenya prasekolah. 4. Ada middle and late childhood, di mana berusia dari 6 hingga 11 tahun, dan pada masa ini anak itu sudah mulai menguasai keterampilan dasar seperti menulis, berhitung, bahkan secara formal dia sudah bisa berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan manusia. 5. Adolescence, di mana pada masa ini memasuki masa transisi dari masa anak-anak hingga masa dewasa yang berusia dari 10 hingga 12 tahun sampai 18 atau 22 tahun. Nah, pada masa ini itu sudah terjadinya pubertas, di mana ditandai dengan perubahan fisik yang cepat seperti berubahnya bentuk tubuh, kemudian bertambahnya berat badan hingga tinggi badan. Lalu pada fase ini, seseorang juga sudah mulai mampu mengambil kesimpulan berupa hipotesis atau proposal, di mana dia akan menguji lalu membuat evaluasi yang rasional.
Teori yang pertama ada teori perkembangan. Teori ini merupakan teori psikologi yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan tingkah laku atau kepribadian manusia. Ini dipelopori oleh Sigmund pada tahun 1856 sampai 1939. Teori ini memandang pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku yang berasal dari gerakan atau interaksi dalam pikiran manusia, kemudian pikiran tersebut akan mengungkapkan perilaku dan saling memengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada teori behavioristik dikemukakan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Ia merupakan seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930 sebagai reaksi atas teori psikodinamika. Ia meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan ataupun situasional. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori ini meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil pengondisian yang sederhana. Teori ini dikemukakan oleh Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987 dengan Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Yang keempat ada teori psikologi transpersonal dikemukakan oleh S.I. Shapiro dan Dennis Halojoy pada tahun 1992. Psikologi transpersonal ini mirip dengan psikologi humanistik, yakni berfokus pada dimensi spiritual manusia yang mengandung kemampuan luar biasa yang tidak diperhatikan oleh psikologi kontemporer. Kemudian teori yang kelima yaitu teori nativisme atau teori yang berorientasi pada biologi. Tokoh utamanya ialah Arthur Schopenhauer. Dia berasal dari Jerman pada tahun 1788 sampai 1860. Kemudian tokoh lainnya yaitu J.J. Rousseau yang merupakan seorang ahli filsafat pendidikan dari Prancis. Mereka mengungkapkan bahwa pentingnya inti privasi atau jati diri manusia. Kemudian teori ini mengemukakan bahwa anak yang lahir telah dilengkapi pembawaan bakat alami. Teori yang keenam yaitu teori empirisme ataupun teori lingkungan. Aliran empirisme ini bertentangan dengan paham aliran nativisme. Kenapa? Karena empirisme ini tidak mengakui adanya pembawaan potensi di bawah lahir manusia. Karena itu aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Tokoh yang mengemukakan teori ini yaitu John Locke pada tahun 1704 sampai 1932. 7 ada teori konvergensi. Konvergensi ini berasal dari kata konvergen yang artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Ini merupakan berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar ataupun bakat keturunannya maupun lingkungan, kedua-duanya ini memainkan peranan penting. Dan perintis aliran ini yaitu William Stem pada tahun 1871 sampai 1939. Ia mengatakan bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruknya. Demikian video pembelajaran kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.